Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ayah dan bunda beserta anak-anakku semuanya yang telah mengikuti kegiatan parenting pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi parenting yang berjudul Membangun Keluarga yang Cerdas Melalui Anak dan Orang Tua Cerdas. Nah, sebelum materi saya mulai, adakah yang sudah tahu bagaimana sih keluarga yang cerdas itu dapat terbentuk? Iya, benar sekali. Salah satunya adalah melalui pola asuh orang tua. Nah, apakah ayah dan bunda pada pagi hari ini siap untuk mengikuti materi parenting pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah. Kalau begitu, marilah kita simak bagaimana sih cara membangun keluarga yang cerdas itu. Sebelum mengupas lebih dalam tentang bagaimana sih cara membangun keluarga yang cerdas itu, alangkah baiknya kita kenali dulu yuk, apa itu keluarga? Apakah ayah dan bunda di rumah sudah tahu apa itu keluarga? Iya, akan saya jabarkan terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 pada tahun 1992, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, yang mana di dalamnya terdiri dari suami dan juga istri, dan juga anaknya. Adapun ada juga dalam sebuah keluarga yang hanya terdiri suami dan anak maupun istri dan anak. Sedangkan menurut salah satu tokoh yakni Francis menyatakan bahwasanya keluarga merupakan gabungan dari beberapa individu yang terbentuk melalui ikatan perkawinan dan hubungan darah serta hal-hal lainnya. Dalam hal ini, keluarga selalu menjadi yang pertama untuk memecahkan masalah bersama, untuk berbagi kisah dan kasih sayang antar semua anggota keluarga. Selain itu, dalam sebuah keluarga pasti akan membentuk karakter masing-masing dari anggota keluarganya. Nah, sebelum saya kenalkan pada jenis-jenis pola asuh, ayah dan bunda di rumah sudah tahu kan apa itu pola asuh? Ya, di sini saya akan lebih menjelaskan secara rinci apa sih pola asuh itu. Jadi, pola asuh adalah sebuah cara terbaik yang dilakukan orang tua untuk mendidik anak-anaknya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anak. Nah, jadi pola asuh itu meliputi bagaimana cara orang tua memberikan arahan, pengaturan, maupun penjelasan kepada anaknya, yang mana biasanya kita kenali dengan pemberian reward dan punishment kepada seorang anak. Dalam hal ini tentunya pola asuh yang baik itu dengan tujuan untuk membentuk anak yang memiliki kepribadian baik. Nah, saya lanjutkan kepada jenis-jenis pola asuh yang berkembang di Indonesia. Menurut Harlock, ada 3 buah pola asuh yang berkembang di Indonesia, yakni otoriter, demokratis, dan juga permisif. Nah, akan saya lanjutkan mengenai pengertian dari masing-masing pola asuh. Yang pertama yakni pola asuh otoriter. Nah, untuk orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kaku, tegas, suka menghukum, kurang ada kasih sayang serta simpatik, memaksa anak-anak untuk patuh pada nilai-nilai mereka, mencoba untuk mengekang setiap keinginan anak. Orang tua tidak mendorong serta memberi kesempatan untuk anak untuk mandiri dan jarang memberi pujian. Hak anak dibatasi, tetapi anak-anak tetap dituntut untuk bertanggung jawab seperti anak dewasa. Nah,
Ayah dan bunda perlu tahu dong, bagaimana sih contoh orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter? Nah, orang tua di sini akan dengan tegas melarang anak dengan tanpa disertai alasan yang jelas. Misalnya, anak laki-laki dilarang untuk bermain bersama anak perempuan. Dalam hal ini tidak ada kompromi antara orang tua dan anak, sehingga mau tidak mau maupun suka dan tidak suka, anak harus menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dan pola asuh yang kedua yakni pola asuh demokratis. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bahwasanya orang tua yang demokratis akan memandang sama kewajiban dan hak antara orang tua dan anak. Secara bertahap, orang tua memberikan tanggung jawab pada anak-anaknya terhadap segala sesuatu yang mereka perbuat sampai mereka menjadi dewasa. Mereka selalu berdialog dengan anak-anaknya, saling memberi dan menerima, selalu mendengarkan keluhan-keluhan dan pendapat anak-anaknya. Dalam bertindak, mereka selalu memberikan alasannya kepada anak, mendorong anak untuk saling membantu dan bertindak secara objektif, tegas, tetapi hangat dan penuh pengertian. Nah, untuk contoh dari pola asuh demokratis itu sendiri adalah jika orang tua menetapkan untuk mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar orang lain dan menutupnya ketika sudah selesai dan keluar dari ruangan tersebut. Mereka akan memberikan alasan yang logis dan jelas sehingga anak dapat lebih mudah untuk menerima perintah tersebut. Dengan begitu, diskusi antara orang tua dan anak akan lebih menyenangkan dan juga tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah pola asuh permisif. Ini adalah pola asuh yang ketiga. Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yakni selalu memberikan kebebasan kepada anak tanpa memberikan kontrol sama sekali. Anak dituntut atau sedikit sekali untuk bertanggung jawab, tetapi memiliki hak yang sama seperti orang dewasa. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan orang tua tidak akan banyak mengatur anaknya. Dan contoh dari pola asuh permisif itu sendiri adalah di mana orang tua akan cenderung membiarkan anak melakukan segala sesuatunya dengan bebas. Seperti ketika anak membuang sampah sembarangan, orang tua akan membiarkan anak tersebut melakukan hal itu dengan alasan anaknya masih kecilkah, atau dengan kata lain mereka tidak ingin bertengkar dengan anaknya. Nah, itu dia 3 jenis pola asuh yang berkembang di Indonesia, yakni permisif, demokratis, dan otoriter. Nah, kalau boleh tahu, ayah dan bunda di rumah melakukan pola asuh yang seperti apa sih kepada anak-anak? Jawab di kolom komentar ya. Dalam hal ini, setiap masing-masing pola asuh pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, baru-baru ini muncul strategi baru, yakni pola asuh situasional. Jadi, pola asuh situasional ini merupakan gabungan dari 3 macam pola asuh, yakni demokratis, permisif, dan juga otoriter. Nah, dalam hal ini orang tua akan diberikan keleluasaan untuk bersikap otoriter, demokratis, dan juga permisif. Namun tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dalam hal ini orang tua tahu dong kapan untuk bersikap otoriter, kapan untuk bersikap untuk permisif, dan juga untuk bersikap demokratis kepada anak. Nah, selain strategi yakni pola asuh situasional, ada salah satu strategi pola pengasuhan yang dikenal dengan sebutan mindful parenting. Ayah dan bunda sudah tahu apa belum apa itu mindful parenting? Iya, kalau belum, jadi mindful parenting adalah sebuah pola pengasuhan yang berisikan 5 dimensi dasar. Yang pertama, yakni berbicara dan mendengarkan anak dengan penuh perhatian dan juga empati. Yang kedua, menerima dan memahami anak dengan tanpa menghakimi. Yang ketiga, pengaturan emosi yang baik dan sabar. Dan yang keempat adalah tidak berlebihan dalam pola pengaturan diri. Yang kelima adalah bersikap welas asih kepada
kepada anak. Apakah dari jenis-jenis pola asuh, contoh-contoh pola asuh, dan juga strategi dalam pola pengasuhan sudah dapat dipahami? Nah, kalau sudah, yang paling penting adalah kita harus tahu peran pola asuh sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua yang selalu bersikap kaku dan tegas akan cenderung membuat anak menjadi penakut dan tidak percaya diri. Dan apabila orang tua terlalu memberikan kebebasan kepada anak, akan cenderung membuat anak menjadi bebas dan tidak tahu aturan. Dan apabila orang tua selalu memenuhi kebutuhan anak, anak akan tetap bergantung kepada orang lain dan tidak bisa mandiri. Nah, untuk itu perlu sekali bagi orang tua memilih dan memilah mana sih pola asuh yang tepat untuk diberikan kepada anak agar setiap tingkat aspek perkembangan anak dapat tercapai dengan maksimal dan tentunya anak dapat memiliki kepribadian yang baik dan menyenangkan. Nah, jadi pada intinya pola asuh sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian anak. Selanjutnya kita akan beralih untuk tips dan trik dalam membangun keluarga yang cerdas. Nah, tips yang pertama yaitu mempunyai rasa rela berkorban. Dalam hal ini, dalam setiap hubungan keluarga harus memiliki rasa rela berkorban yang tinggi. Misalnya, ketika sang kakak mengetahui adik menangis karena makanannya jatuh, maka kakak akan dengan senang hati membagi makanan miliknya kepada adiknya. Tips yang kedua, yakni saling menghormati. Masa sih dalam keluarga tidak ada sikap saling menghormati? Jadi antara masing-masing anggota keluarga perlu sekali untuk saling menghormati dan juga saling menghargai. Sehingga dalam hal ini, jika orang tua membiasakan untuk bersikap saling menghormati dan memberikan contoh yang baik mengenai sikap saling menghormati, anak akan mengetahui batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Dalam hal ini tentunya akan mempengaruhi kepribadian anak untuk kedepannya. Dan tips yang ketiga adalah terbuka dan selalu ada apabila dibutuhkan. Jadi perlu sekali dalam setiap keluarga memberikan semacam quality time, entah itu bisa jalan-jalan atau di rumah saja. Yang penting kita mampu memberikan waktu terbaik bersama keluarga. Jika ada permasalahan, dengarkan dan cari akar masalahnya dan juga solusinya bersama-sama. Tips yang keempat yakni ciptakan komunikasi yang baik dalam anggota keluarga. Dalam hal ini bisa dimulai dari seringnya mengkomunikasikan, mulai dari hal-hal yang terkecil dan sampai hal-hal yang besar. Nah, anak yang terbiasa untuk saling berkomunikasi dengan orang tua akan merasa nyaman sehingga setiap kali ia ingin sesuatu, anak akan berani untuk menyatakannya karena mereka sudah merasa dekat dengan keluarganya. Nah, untuk tips yang kelima yakni belajar dari kesalahan. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan karena kodrat manusia itu sendiri adalah sebagai tempat salah dan juga lupa. Nah, dalam hal ini orang tua jangan cepat merasa puas atas capaian yang telah dilaluinya. Dengan kata lain, apabila orang tua maupun anak melakukan sebuah kesalahan, carilah solusi atas masalah tersebut dan jangan lupa untuk berintrospeksi diri agar nantinya tidak terulang kesalahan yang sama. Jadi, untuk kedepannya dapat mewujudkan keluarga yang cerdas
belajar bersama-sama. Kemudian beralih kepada tips yang keenam. Tips yang keenam yakni hargai proses bukan hasil. Nah, jadi orang tua penting sekali untuk menghargai setiap proses yang dilalui anak. Jadi tidak melulu tentang keberhasilan anak. Anak yang cerdas adalah anak yang mampu menyelesaikan sesuatu sesuai dengan batas kemampuannya. Nah, agar anak lebih bersemangat dalam belajar, berikan semacam reward atau hadiah kepada anak. Jadi di sini reward atau hadiah untuk anak tidak melulu tentang barang, bisa juga melalui puji-pujian, seperti memuji anak ketika anak telah berhasil mewarnai gambar sampai selesai. Seperti ini. Wah, adik pintar sekali menggambarnya, sudah sampai selesai. Kata-kata semacam itu akan memberikan energi positif kepada anak sehingga anak mampu bersemangat untuk belajar di lain waktu. Anak akan merasa usahanya dihargai oleh orang tuanya. Dan trik yang ketujuh yaitu diskusikan segala sesuatunya bersama dengan keluarga. Nah, ajak anak untuk turut berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, jangan lupa untuk mendengarkan pendapat anak tanpa menghakimi. Misalnya, "Loh dek, nggak boleh lo gitu." Tapi dengarkan alasan anak kenapa anak menyatakan hal tersebut. Dengan begitu, anak akan belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan juga anak akan merasa kehadirannya dalam sebuah keluarga dapat dihargai melalui pendapatnya. Dan tips dan trik yang kedelapan adalah ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dalam hal ini, tentu saja karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah daripada di sekolah. Jadi, penting sekali bagi orang tua untuk menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan agar anak tetap merasa nyaman belajar meskipun di rumah. Apalagi saat ini merupakan masa pandemi. Jadi, pasti anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Nah, dalam hal ini bertujuan agar apa yang didapatkan anak di sekolah dapat juga sampai ketika anak di rumah, sehingga aspek-aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Tips yang kesembilan adalah berikan reaksi yang baik kepada anak. Nah, anak-anak seringkali antusias terhadap sesuatu. Mungkin hal tersebut sudah biasa bagi orang tua. Jadi dalam keadaan apapun, berikan reaksi yang positif kepada anak. Jangan sekali-kali membentak anak karena hal ini akan mempengaruhi mental si anak. Dan kedepannya anak tidak percaya diri lagi. Untuk itu pelatihannya seperti sambutlah anak ketika pulang sekolah. Dengan begitu, anak akan dengan antusias menceritakan seluruh kegiatan yang dilakukannya selama di sekolah. Nah, anak-anak yang terbiasa mendapatkan reaksi positif dari orang tua akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Dan yang terakhir atau tips yang ke-10 yakni curahkan rasa cinta yang sebanyak-banyaknya bagi seluruh anggota keluarga. Dan hal ini berlaku untuk orang tua dan anak. Bagi orang tua, perlu sekali untuk memberikan rasa cinta yang sebanyak-banyaknya kepada anak. Dalam hal ini, karena jika anak tumbuh dalam lingkungan yang hangat, maka akan membentuk kepribadian yang hangat pula. Demikian juga jika anak hidup dalam lingkungan yang penuh rasa cinta, akan membentuk kepribadian yang baik bagi anak untuk kedepannya. Dalam hal ini, salah satu kunci keharmonisan sebuah keluarga berada pada rasa cinta terhadap keluarga tersebut. Dan demikianlah materi parenting pada video kali ini. Tentunya setiap anggota keluarga pasti ingin mewujudkan bagaimana sih keluarga yang cerdas itu. Namun jangan lupa
Untuk mewujudkan keluarga yang cerdas tentunya berasal dari anak dan juga orang tua yang cerdas pula. Nah, sebelum video kali ini saya tutup, terima kasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.